Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal menarik yang semoga bisa menambah wawasan, inspirasi, sejarah, dan sekaligus hiburan untuk kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di channel CNTV Kebumen, supaya kami semakin semangat menghadirkan informasi dan konten menarik untuk Anda semua. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, wilayah Kebumen dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tebu yang cukup besar di pesisir selatan Jawa. Tanahnya yang subur serta iklim tropis yang mendukung membuat perkebunan tebu berkembang pesat, terutama setelah pemerintah kolonial Belanda mendorong sistem perkebunan besar untuk kebutuhan industri gula. Di masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuka beberapa jalur transportasi khusus, baik rel kereta maupun jalan desa, untuk mengangkut hasil bumi. Salah satu hasil pertanian yang sangat penting adalah tebu. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk mendirikan gudang-gudang penyimpanan yang berfungsi menampung hasil panen sebelum dikirim ke pabrik gula. Gudang tebu nabati di Kebumen muncul dalam konteks tersebut. Ia bukan pabrik gula, melainkan sebuah tempat penyimpanan besar yang digunakan untuk menampung tebu hasil panen petani dari berbagai desa sekitar. Gudang ini kemudian menjadi simpul penting dalam rantai distribusi tebu menuju pabrik-pabrik penggilingan. Lokasi gudang dipilih di area strategis, dekat dengan jalur transportasi darat yang bisa dilalui pedati maupun kereta lori. Dengan demikian, tebu yang baru dipanen bisa segera diangkut ke gudang agar tidak membusuk terkena panas dan hujan sebelum masuk ke proses pengolahan. Bangunan gudang terbuat dari kayu jati yang kokoh, dengan atap seng dan sebagian genteng tanah liat. Lantainya berupa tanah yang dipadatkan, sementara dinding-dindingnya memiliki ventilasi lebar agar udara bisa mengalir dan tebu tetap segar. Pada masa itu, konsep bangunan sederhana tetapi fungsional sangat diprioritaskan. Aktivitas di gudang ini sangat ramai pada musim panen. Para petani dari berbagai penjuru datang membawa tebu dengan gerobak sapi, pedati, maupun angkutan sederhana lainnya. Mereka berbondong-bondong antre untuk menurunkan hasil panen ke dalam gudang. Di pintu masuk gudang, terdapat petugas yang mencatat jumlah tebu, beratnya, serta asal desa pengirim. Semua ini diatur oleh mandor yang ditunjuk pihak pengelola. Catatan tersebut kelak menjadi dasar perhitungan pembayaran kepada petani setelah tebu dikirim ke pabrik. Para pekerja gudang sebagian besar adalah warga sekitar. Mereka bertugas menyusun batang-batang tebu ke dalam tumpukan rapi. Penyusunan dilakukan dengan teknik tertentu agar udara tetap mengalir dan tebu tidak cepat busuk. Pekerjaan ini memerlukan tenaga yang kuat karena batang tebu cukup berat. Selain penyimpanan, gudang juga menjadi pusat interaksi sosial. Petani dari berbagai desa bertemu, bertukar cerita, bahkan melakukan transaksi jual beli kecil-kecilan di sekitar area gudang. Tidak jarang pasar dadakan muncul setiap kali musim panen tiba. Keberadaan gudang juga membawa dampak ekonomi bagi warga sekitar. Banyak pedagang kecil yang menjajakan makanan, minuman, dan kebutuhan lain untuk para petani maupun pekerja gudang. Dengan begitu, aktivitas ekonomi lokal semakin hidup. Pada malam hari, gudang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pencurian karena tebu yang disimpan dalam jumlah besar dianggap bernilai tinggi. Penjaga biasanya membawa lampu minyak sambil berkeliling area gudang.
Transportasi tebu dari gudang menuju pabrik dilakukan dengan kereta lori yang relnya dibangun khusus. Rel ini terhubung ke jalur utama kereta api yang melintasi Kebumen. Dari sini, tebu dikirim ke pabrik-pabrik gula di wilayah Jawa Tengah. Seiring perkembangan, Gudang Nabati Kebumen semakin dikenal sebagai salah satu titik logistik penting dalam industri tebu. Petani semakin bergantung pada gudang ini karena dianggap aman dan terorganisir. Pemerintah kolonial pun ikut mengawasi agar proses distribusi tidak terganggu. Namun, pada masa pendudukan Jepang, aktivitas di gudang ini mengalami penurunan drastis. Jepang lebih memfokuskan tenaga dan lahan untuk kebutuhan perang. Banyak tebu yang dialihkan untuk keperluan lain, sehingga fungsi gudang tidak lagi seaktif sebelumnya. Setelah kemerdekaan, Gudang Nabati masih sempat digunakan oleh petani setempat, meskipun skala aktivitasnya tidak sebesar masa kolonial. Pabrik gula mulai banyak yang tutup, dan lahan tebu berangsur-angsur beralih fungsi menjadi sawah maupun lahan pertanian lain. Meski demikian, gudang ini tetap menyimpan jejak sejarah penting. Ia menjadi saksi bagaimana industri tebu pernah menggerakkan ekonomi masyarakat Kebumen dan menghubungkan kehidupan petani dengan sistem perkebunan besar. Bangunan fisiknya perlahan mulai mengalami kerusakan. Kayu yang dulu kokoh mulai lapuk dimakan usia. Atap yang dulunya rapi kini banyak yang bocor. Namun, bagi masyarakat sekitar, gudang ini tetap dikenang sebagai bagian dari masa kejayaan tebu di daerah mereka. Sebagian warga tua masih mengingat masa mudanya ketika ikut bekerja di gudang. Mereka menceritakan bagaimana setiap musim panen, gudang penuh sesak dengan batang-batang tebu yang menggunung. Suasana hiruk-pikuk itu membekas dalam ingatan mereka. Ada pula cerita-cerita rakyat yang berkembang di sekitar gudang. Misalnya, kisah bahwa gudang itu angker pada malam hari karena dulunya ada pekerja yang meninggal akibat tertimpa tumpukan tebu. Cerita ini menambah aura mistis yang melekat pada bangunan tua tersebut. Meskipun begitu, bagi generasi muda Kebumen, Gudang Nabati lebih sering dianggap sebagai bangunan tua biasa yang kurang menarik perhatian. Padahal, ia menyimpan nilai sejarah yang tinggi mengenai perkembangan ekonomi daerah di masa lalu. Upaya pelestarian sebenarnya pernah diusulkan oleh sejarawan lokal. Mereka menginginkan gudang ini dipugar dan dijadikan situs sejarah atau museum kecil tentang industri tebu di Kebumen. Namun, keterbatasan dana membuat wacana tersebut belum terwujud. Kini, jejak gudang tebu Nabati Kebumen tinggal tersisa dalam ingatan kolektif masyarakat dan catatan sejarah lokal. Keberadaannya mengingatkan bahwa industri perkebunan pernah menjadi denyut nadi ekonomi daerah ini pada zamannya. Dari berdirinya, kejayaannya, hingga penurunannya, gudang ini telah menjadi saksi bisu dinamika sosial ekonomi Kebumen. Ia bukan hanya tempat penyimpanan, melainkan simbol keterhubungan antara petani kecil dengan sistem industri besar yang mengatur hidup mereka. Dengan demikian, sejarah gudang tebu Nabati Kebumen memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah bangunan sederhana dapat memainkan peran besar dalam roda ekonomi, sekaligus meninggalkan warisan tak ternilai bagi generasi mendatang.